Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 10 Agritan B yang beranggotakan Radit Rismanto, Eka Budi Saputra, dan Diah Ayu Pramesti. Saya akan mempresentasikan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awal proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Bom tersebut dijatuhkan dengan tujuan agar Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Melihat Jepang terguncang karena serangan dari Amerika Serikat, para tokoh Indonesia pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ketiga tokoh nasional Indonesia yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat menghadiri undangan dari Jenderal Terauchi untuk pertemuan di Dalat, Vietnam Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi menyampaikan beberapa hal terkait dengan Indonesia, yaitu 1. Pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI. 3. Setelah semua persiapan selesai, pelaksanaan akan dilakukan secepat mungkin. 4. Wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Sepulang dari Dalat, Insinyur Soekarno dan Mohatta diantarkan Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Kepala Staf Tentara Angkatan Darat 16 Kepala Pemerintahan Militer Jepang Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk menggantikannya. Dalam pertemuan itu, Jenderal Nishimura justru mengungkapkan bahwa Jepang tidak dapat memberikan kemerdekaan, berlawanan dengan keterangan Jenderal Terauchi di Dalat. Para golongan muda mulai menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Terjadilah perdebatan sengit. Golongan muda ingin proklamasi segera dilakukan, sedangkan golongan tua tidak ingin terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan karena takut akan terjadi pertumpahan darah. Anggota golongan muda terdiri dari Insinyur Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Mohyamin, Iwakusuma, dan Dr. Syamsi. Anggota golongan tua diantaranya Soekarni, Pikana, Adam Malik, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Kunto. Golongan tua ingin kemerdekaan Indonesia tetap dilakukan bersama PPKI. Golongan muda menolak keterlibatan PPKI. Pada 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana Insinyur Soekarno dan Mohatta diculik oleh golongan muda dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang lalu mendesak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Kesepakatan pun terjadi dengan janji pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia setelah ia dan rombongan dikembalikan ke Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, Insinyur Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta. Rumusan teks proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda yang berada di Jawa Timur, Bonjol nomor 1, Jakarta.
Setelah ditulis, rumusan naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Adapun isi teks proklamasinya yaitu sebagai berikut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini mengungkapkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Selanjutnya, bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Teks proklamasi dibuat oleh Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Mohatta. Teks proklamasi ditandatangani di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Jalan Meiji Dori. Sekarang, tempat itu menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Upacara proklamasi kemerdekaan dilakukan di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Keesokan harinya, melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia jika bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.